Oke, selamat siang semuanya. Bertemu lagi dalam momen dan kesempatan tapi yang berbeda. Mungkin kalau kalian lihat tadi di channel saya, kita membahas sesuatu tentang fenomena benda-benda atau apapun yang di sekitar kita. Tadi ada ake, ada batu dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya bertemu dengan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, tapi dalam topik yang berbeda dan di channel yang berbeda juga. Oke, saya lempar saja ke teman saya. Silakan, Bang, diuraikan. Kita akan mengalir saja. Kita membahas apa? Topiknya umum saja, tapi berarti kita bisa mengalir. Pokoknya nanti kita ada sesuatu yang bisa kita berikan pada pemirsa, sesuatu yang bermanfaat. Jadi channel kita itu selalu memberi manfaat, selalu memberi edukasi, tapi tetap ada hiburan-hiburannya juga ya, kira-kira gitu ya. Ya, ini terus apa yang mau ditanyakan kira-kira? Ini aja, kita akan menghadapi pandemi global yang lagi fenomenal ini. Ada corona yang dampaknya ke impact-nya itu kemana-mana. Kita skupnya bawa yang nggak usah jauh-jauh saja. Kita menghadapi ini bagaimana gitu aja. Menghadapi ini apakah istilahnya mengalami kesusahan yang luar biasa sehingga kita mungkin give up, menyerah, atau kita ada solusi-solusi, atau kita mungkin ada ide-ide Ya, win-win solution. Kalau Saman bagaimana kira-kira? Kalau saya sebenarnya sudah mempersiapkan ya dari awal itu sekitar bulan-bulan sebelum terjadinya wabah ini, pandemi ini, saya sudah bersiap-siap ya. Persiapan saya mungkin orang itu nggak tahu ya. Persiapan saya sudah luar biasa. Ya orang nggak tahu persiapannya. Persiapannya apa? Nggak tahu. Saya merahasiakan itu. Bisa saya kasih tahu. Kalau buat saya yang penting jaga diri, ya kan? Nah, contoh sebagian dari usaha ini apa namanya? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Ini kan. Nah, dengan cara ini kita sudah menjaga diri kita, cukup. Nah, kan gitu. Tadi ngomong apa itu? Timbangannya gak omong. Ya sebenarnya sudah saya persiapkan itu, terutama untuk memperkuat ekonomi dulu ya. Ya, ekonomi itu harus kuat. Kalau kuat, ekonomi kuat, walaupun kita di rumah, uang kita sudah banyak, tentunya kita bisa tidak bingung masalah pandemi ini. Gitu. Celono kenapa ya? Gak apa-apa, itu malah viral di viral tuh. Bisa jadi loh. Semangat, Kalau sama Bang, apa zaman? Ya itu tadi. Berarti selalu sama lakukan ya? Oh iya enggak lah. Padahal saya sering ketemu sama Gak pernah ya sama itu. Kau baru di sini kok? Ya ini tadi kan kebetulan ada. Oh gitu. Nah, ini. Itu namanya apa itu? Hand sanitizer. Oh tahu ya. Nah, tadi. Oke. Kesehariannya biasanya ngapain sih? Bang Joni? Ya sama. Enggak, gini aja wes. Yang sama rasakan selama berapa bulan ini gimana? Yo kalau dampak ya mestilah sama. Terasa ya. Sama. Dari segi apa? Ekonomi, sosial atau apa? Contoh pekerjaan dengan adanya seperti kan malah apa pekerjaannya apa? Saya Seringnya sopir bisa manol, kuli panggul, bangunan. Pokoknya selama halal saya kerjakan. Tukang. Kalau ya, setengah-setengah, bisanya setengah-setengah. Kalau yang haram nggak pernah ya? Ya pernah juga. Contoh gara-gara hobi saya ayam kan. Akhirnya saya sedikit demi sedikit merasakan yang haram-haram tadi. Nah, terus penjelasannya bagaimana? Enggak, itu sebenarnya kan lebih ke hobi kan. Iya. Itu bukan haram. Soalnya ayamnya tidak ada tulisannya haram. Kalau digoreng, kalau diadu, gitu. Kak dulu ya.
Jadi gitu ya. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Sopir bisa, tukang bisa, bangunan bisa, yang dikerjakan yang halal walaupun ada sedikitnya haram. Iya, itu kan ya haram mengikuti maksudnya alur sedikit. maksudnya haram ini ya bukan haram-haram mana, maksudnya ya apa ya, haram jatuh. Terima kasih atas pembelaannya ya. Saya itu menjelunturungkan tapi juga membangkitkan gitu. Saatnya acungkan 2 jempol. Oke, nanti kembali ke Joni. Kalau sama tadi kerjanya yang digeluti ya? Saya sebenarnya seorang petarung. Petarung? Iya. Petarung dalam artian? Ya, bertarung untuk hidup. Bertarung untuk mencari nafkah. Nafkah ya. Tapi kalau dulu memang sukanya saya memang bertarung. Fighter. Ya, fighter. Kalau sekarang udah enggak? Iya masih. Dulu bertarungnya ya gitu, bertarung mencari sama. Bertarung mencari ekonomi gitu loh. Bertarung untuk hidup, bertahan hidup, survive bisa bertahan. Jadi hidup itu kan ada 2 sebenarnya, bertahan, istilahnya mengembangkan, atau kita malah runtuh dalam artian kita jatuh. Sebenarnya hidup itu. Jadi kita sampai tahapannya mana? Kita kalah dengan kehidupan, bertahan, bertarung, atau kita menang. Sebenarnya kan seperti itu. Ngomong apa sebenarnya tadi? Gitu ya? Jadi betul. Gitu ya. Ya nanti saya kasih betul ya. Bang Joni, apa lagi? Kita agak skop wilayahnya dikecilkan. Kalau ekonomi kiat-kiatnya menghadapi situasi seperti ini bagaimana? Biar kebutuhan kita itu buat makan atau buat keseharian atau malah bisa nabung kalau seperti itu. Tapi bisa nabung nggak selama situasi seperti ini, bisa nabung nggak? Ya jelas enggak. Penting kan bertahan. Yo tiap hari bisa makan, terus bayar listrik, beli pakan ayam, saya kira sudah cukup. Itu ya. Berarti kita sama sebenarnya. Iya, standar. Ya. Jadi lain waktu ke depan nggak tahu kan itu. Tapi kalau boleh bertanya, Bang Joni sudah punya istri itu ya? Terus terang belum. Berarti sama. Ini sama. Kok bisa sama ya? Nggak tahu. Itu nggak merasa ya? Kok bisa sama ya? Iya. Ya. Berarti nggak merasa. Itu berarti kan teman sejawat, teman karib, sekitar sahabat lah. Iya. Sahabat karib. Jadi kan berarti belum punya istri. Ya. Belum punya anak. Belum. Sedang berusaha mencari. Saya kira sudah punya anak tapi belum. Iya ini curiga terus kawan-kawan curiga terus sama saya. Ini kurang baik apa mas saya? Enggak ada baiknya. Enggak ada sama sekali. Ya bersyukur lah. Enggak, tadi kembali ya, untuk ekonomi tadi apa yang dilakukan? Bentuk nyatanya apa? Ya contoh kayak kemarin kan saya dapat pesanan lincah. Tentunya dari Anda sendiri. Masa sih? Saya tuh. Kalau nggak ada pandemi seperti ini, mungkin saya nggak mau mengerjakan. Oh gitu ya? Iyalah. Ada unsur terpaksa kan gitu. Tapi bagus ya buatannya Bang Joni. Iya lumayan. Jadi dia gimana tadi? Sebenarnya kreatif ya saya. Sama itu kreatif. Saya kerjakan mulai jam 7 sampai jam 4 sore. Beneran sih? Iya. Terus. Enggak berhenti ya? Iya. Berarti pekerja keras ya Anda ya? Iya jelas. Ini saya kira pekerja lembut ya. Kalau saya pekerja lembut saya. Apa? Jualan tepung. Tepung ya. Iya, lembut. Jadi gitu. di pasar Mas. Enggak di rumah. Di rumah di online kan gitu. Oh, online. Iya. Tepung. Enggak. Tepung terigu nggih paye roti. Nah, tepung bayek, tepung tapioka, tepung hongkoe, tepung sagu, macam-macam tepung lah pokoknya. Nama-nama tepung ada semua. Bisa disebutkan nama-nama tepung? Iya sing berasal Seperti dari Pak Jokowi nama-nama ikan itu nama-nama tepung. Tepung beras, tepung ketan, tepung macam-macam.
Berarti gini sampean anu ya sing beras ya, tepung sing saka beras ya. Tepung ketan ada. Tepung Oh. ketan, tepung beras. Kalau mau beli di luar aja. Bisa beli nanti per kilonya kalau mandiri ya bisa lah. Bisa nego. Jangan terlalu kejualan ya, nanti topiknya Mulai baru itu. Oke, tadi kan apa namanya kan, jadi kesimpulan yang dari Samen katakan lakukan sesuatu yang kreatif, Iya. tapi pokoknya bisa menghasilkan selama itu bermanfaat dan halal. Iya. Selain itu kan saya tahu kan Ya, seperti yang dibicarakan sama Mas Nyai tadi, karena dia punya jiwa pejuang. Dulu kan berjuang untuk bertarung, sekarang berjuang memperjuangkan untuk kehidupan kan seperti itu. Diganti, tetap jiwa patriot tetap ada, jiwa patriot ya. Nah itu tetap ada. Jiwa fighter. Nah tapi bukan fighter. Melawan ekonomi ya. Nah, seperti itu. Sekarang Anda sendiri bagaimana menghadapi virus corona yang sedang terjadi sekarang ini? Saya moderator ya. Enggak, ini istilah kerennya tadi bertahan itu istilahnya survival for the fittest. Survival for the fittest. Oh, istilah kerennya seperti itu. Artinya apa gitu? Ya, itu bahasa mana? Bahasa Arab. Keren. Pernah di Arab berarti ya? Pernah di Arab ya? Ya sebentar. Pantas Arabnya Arab mati geda. Arab matanya Arab mati geda ya? Jadi kan ya bertahan untuk hidup. Jadi manusia itu macam-macam. Kalau kita berarti kita tarafnya masih bertahan. Kalau ditanya saya, karena saya kan lingkupnya kan apa ya? Saya kan di lingkupnya kan banyak bergerak di sosial, terutama saya itu sosial dalam artian ya bisa di pendidikan, bisa di budaya dan sebagainya. Saya singkat aja nanti biar ada waktunya nggak terlalu panjang. Saya mengamati ekonomi ini dampaknya itu kalau di dunia pendidikan di sekolah ya, khususnya sekolah swasta, ini saya katakan dampaknya luar biasa. Kenapa? Khususnya sekolah kecil. Khususnya sekolah kecil. Ya juga sekolah besar juga bisa. Kenapa? Karena di saat ini sekolah swasta yang tergantung pada SPP, selain dana bos ya, selain ada dana bos, sekarang macet terus terang. SPP itu banyak yang macet. Terus untuk biaya guru bagaimana? Khususnya guru honorer dan sebagainya. Untuk bayar listrik bagaimana? Untuk bayar air dan sebagainya. Makan sehari-hari gimana? Untuk guru-gurunya itu bagaimana gitu. Padahal terus terang saja di sekolah kecil itu Mas ya. Kalau untuk sekolah kecil guru itu yang belum sertifikasi itu per bulan itu berapa? Bisa 200.000, bisa 300.000. Itu kalau 1 bulan Pak cukup. Sedangkan menghadapi seperti ini. Makanya kalau ada perkataan guru pahlawan tanpa tanda jasa itu jangan diartikan bahwa tepat ya menurut. Saya malah kurang setuju. Kenapa? Karena masyarakat menganggap guru itu kalau pahlawan tanpa tanda jasa tanpa dibayar pun itu mereka bersedia. Itu berbahayanya seperti itu. Oh, nggak usah diberi jasa, dalam artian malah dianggap itu nggak usah dikasih apa-apa mau. Padahal mereka butuh makan, butuh apapun. Butuh kalau udah punya keluarga bagaimana? Itu ya. Itu seperti itu. Saya nggak mau menarik seperti itu dan tidak minta belas kasihan, tidak. Kok malah serius bahas ya? Jadi saat ini malah payu neng tulus ya. Tulus. Iya. Makanya itu. Dampaknya luar biasa. Online mau minta online. Online kalau di sekolah swasta, ampun sudah. Ampun dalam artian agak kesulitan gitu. Karena siswanya itu latar belakangnya sangat macam-macam gitu. Iya kalau anaknya enak diatur, macam-macam. Ada yang anaknya itu manut, enak diatur. Bagaimana kalau sulit diatur? Di online dihubungi nggak bisa. Sedangkan kalau kita datang ke rumah, itu kan ada peraturan, misalnya kalau ketemu nggak boleh salah, itu kan dibatasi. Social distancing itu ya. Kira-kira seperti itu kalau pendidikan. Kita nggak usah terlalu menarik ke sana lah. Itu saya kalau sebagai penganalisa dunia goib pendidikan kira-kira seperti itu. Dunia goib.
goibiyahnya ya. Pirang menit ya? Hah? 15. 15. Solusi kene urung ditakoni kene. Oke, gini, wes satu-satu ya. Topik kita tadi umum, bagaimana kita menghadapi situasi pandemi seperti ini. Sekarang saya tanya satu-satu. Berarti kiat secara singkat kita sebagai warga biasa lah, bukan pejabat, bukan apapun, orang-orang istilahnya dengan latar belakang orang-orang orang biasa lah pokoknya. Itu apa? Dari sama dulu kiat-kiatnya berapa untuk menghadapi situasi yang mungkin apa yang sama katakan mewakili curahan hati Sebagian Banyak. orang yang mungkin nanti ada yang sama seperti saya. Kalau solusinya saya ya itu tadi. Ya. Yang pertama untuk bertahan hidup kita harus jualan, baik jualan konvensional atau jualan online. Sekarang yang lebih ngetren lagi selain dua itu ya, saya sudah jualan konvensional, jualan online. Sekarang saya juga jadi YouTuber lah. gitu. Ya. Dan mencoba merilis salah satu video yang mungkin bisa meledak ya di pasaran. Itu meledak videonya apa? HP-nya? Nah ini benar sungguh. Oh iya, gimana? Ini sudah saya sebentar lagi mungkin rilis ya. Nanti bisa meledak di pasaran. amin Amin ya. Saya kasih judul itu mercon. Iya nanti cepat meledak ya. Iya betul kan ya. Aku ngrungokne serius ya aku. amin saya kasih judul mercon. Iya nanti ya bisa meledak benar-benar di pasaran. Iya. Ya gitu aja. Yuk, Bang Joni gimana? Kalau saya ya sekitar seperti itulah. Jangan, itu kan dari sudut pandang ini Mistis ya. istilahnya sudut pandang kita. Pokoknya tetap kreatif, ya kan? Kreatif. Kreatif. Yang penting halal. Tapi kalau saya lihat itu Bang Joni itu sekarang itu ketika kemarin diajak ngevlog ya gimana itu Gor di, senjata. di Gor ya Hmm. itu sekarang sudah naik daun. Dono apane melas isin. Iya. Kalau sama lihat dari sisi auranya gimana? Jelas negatif lah. Oke, Ah. lihat. Ini kalau ngomong-ngomong ya Iya, masalah sedikit aja. masalah Terus terang saja Mas. Kasat itu sebabkan. ini auranya sebenarnya lumayan Bang Joni. Auranya cara orang sebagian itu dari pancaran auranya sebenarnya orangnya sangat ceria, Iya. tapi juga sangat baik hati. Hmm. Ya, ceria dan baik hati. Mungkin kalau ada sisi negatifnya itu sangat sedikit. Dia sangat loyal pada saudara, pada teman. Ya, mungkin begitu ya. Terus lainnya ya lihat itu energi negatifnya itu ya cuma itulah rezeki mungkin terus jodoh itu Agak sulit. perlu Berusaha lagi. transfer energi. Mungkin itu ya. Saya dulu pernah jadi parabola, bukan paranormal. Paranormal. Jadi sudah pensiun. Aslinya ini memang tulus. Memang kata-katanya memang benar-benar dari hati aslinya. Cuma di samar-samar ini. Yes, sekarang kamu sudah tahu siapa sebenarnya diri saya. Iya. Beri hormat. Saya bisa nahan Mas. Saya bisa nahan. Oke ya, kira-kira itu saya nggak menyimpulkan, tapi ada yang bisa ditarik beberapa. Berarti lakukan kreativitas yang bisa lakukan apa, yang kira-kira bisa menghasilkan, bisa untuk bertahan. Iya. Kalau nggak bisa bertahan, malah kalau bisa lebih bagus bisa mengembangkan. Jadi seperti yang saya katakan, pilihannya adalah jatuh, bertahan, atau kita bangkit dan berjuang. Dari teman saya ini tadi, misalnya jualan online, jualan
apapun sebenarnya nggak hanya online atau gimana, pokoknya gimana kita bisa meningkatkan survive, bisa meningkatkan income, pendapatan dari sesuatu yang halal, dari sesuatu dari segi hukum itu tidak melanggar dan sebagainya. Kita percaya bahwa pandemi ini adalah cobaan bagi kita. Jadi kita boleh sebenarnya, kita itu istilahnya kita mengeluh pun boleh. Sekali dua waktu mengeluh kita boleh. Tapi berprasangka baiklah kepada Tuhan bahwa pasti ada hikmah di apa yang kita hadapi ini. Jangan memandang dari segi negatif saja, tapi raih hal positif yang dari segi yang kita hadapi ini. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, kalau kita mampu berkreativitas, kalau kita mampu berpikir positif, kita yakin bahwa kita bisa menghadapi ujian yang kita hadapi bersama-sama. Sekian, salam Semangat. Salam perjuangan. Oke. Salam.